Maret 624 Masehi, di sebuah lembah terpencil bernama Badar, sejarah tidak sedang ditulis dengan tinta, melainkan dengan keberanian yang menentang logika militer. 313 jiwa, tanpa kavaleri yang memadai, menghadapi 1000 prajurit elit Mekah yang haus akan pembalasan. Secara matematis, mereka seharusnya hancur. Namun, di bawah komando seorang pemimpin yang menggabungkan visi ilahi dengan ketajaman strategi yang mendahului zamannya, lembah ini menjadi saksi kelahiran sebuah tatanan dunia baru. Inilah Yaum Al-Furqan, hari pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Hari ini, kita membedah bukan sekedar sebuah pertempuran, melainkan sebuah revolusi taktis. Bagaimana sebuah pasukan kecil mampu melumpuhkan hegemoni ekonomi dan militer terkuat di Jazirah Arab? Selamat datang di analisis mendalam strategi Perang Badar. Perang Badar yang pecah pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, Maret 624 Masehi, berdiri tegak dalam sejarah peradaban sebagai salah satu konfrontasi asimetris paling signifikan yang pernah tercatat. Lebih dari sekedar benturan fisik antara dua kelompok bersenjata, Badar adalah manifestasi dari transformasi radikal dalam doktrin militer, intelijen strategis, dan kepemimpinan karismatik yang mampu mengubah peta geopolitik Jazirah Arab selamanya. Dalam narasi ini, kita akan membedah setiap lapisan taktis yang digunakan, mulai dari pengumpulan data intelijen yang cermat hingga penerapan formasi tempur revolusioner yang mendahului teori militer Barat selama berabad-abad. Untuk memahami Badar, pengamat harus terlebih dahulu memahami mekanisme ekonomi yang menggerakkan kota Mekah. Mekah pada abad ke-7 bukanlah pusat produksi, melainkan pusat distribusi finansial global. Seluruh struktur sosial Quraisy dibangun di atas keberhasilan kafilah dagang musiman mereka yang bergerak ke utara menuju Syam dan ke selatan menuju Yaman. Ketika komunitas Muslim berpindah ke Madinah, mereka tidak hanya mencari perlindungan, namun secara strategis memposisikan diri tepat di pinggir jalur arteri perdagangan utama Quraisy. Strategi awal yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah apa yang dalam terminologi militer modern disebut sebagai economic interdiction atau pencegatan ekonomi. Dengan melakukan serangkaian ekspedisi kecil atau syariah, kaum muslimin mengirimkan pesan jelas bahwa supremasi ekonomi Quraisy tidak lagi tidak tertembus. Tindakan ini memaksa para elit Mekah untuk menghadapi dilema strategis, membiarkan jalur perdagangan mereka tercekik atau mengerahkan kekuatan militer besar dengan biaya tinggi untuk menghancurkan ancaman di Madinah. Kafilah Abu Sufyan yang menjadi target awal Badar bukanlah sekedar rombongan dagang biasa. Ini adalah proyek investasi kolektif di mana hampir setiap keluarga besar di Mekah memiliki saham di dalamnya. Nilai kekayaannya yang mencapai 50.000 dinar emas dengan muatan 1.000 unta menjadikannya target bernilai tinggi yang mampu melumpuhkan ekonomi Mekah jika berhasil disita. Berikut perbandingan kekuatan pasukan Muslim dan juga Quraisy. Ketidakseimbangan kekuatan ini menunjukkan bahwa secara matematis, Quraisy memiliki keunggulan 3:1 dalam jumlah personil dan keunggulan kavaleri yang luar biasa, yakni 50:1. Dalam logika militer konvensional, pasukan Muslim tidak seharusnya memiliki peluang dalam benturan terbuka. Namun, seperti yang akan kita lihat, kemenangan di Badar diraih melalui eksploitasi variabel non-fisik, intelijen, topografi, dan moral. Salah satu aspek yang paling mempesona dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Badar adalah ketergantungan beliau pada data objektif daripada sekedar asumsi atau semangat. Beliau memahami bahwa informasi adalah force multiplier atau pengganda kekuatan yang paling efektif dalam perang asimetris. Metode inquiry dan estimasi kekuatan musuh.
Ketika pasukan Muslim tiba di dekat lembah Badar, mereka berhasil menangkap 2 pemuda yang bertugas membawa air untuk pasukan Quraisy. Dalam sebuah adegan yang menunjukkan ketenangan intelektual di tengah ketegangan perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan interogasi yang sangat cerdas. Ketika kedua pemuda tersebut tidak mampu memberikan angka pasti jumlah pasukan Mekah, beliau beralih ke variabel logistik yang lebih nyata. Beliau bertanya mengenai jumlah unta yang disembelih setiap hari untuk memberi makan pasukan tersebut. Jawaban 9 hingga 10 ekor memberikan data yang dibutuhkan. Dengan pengetahuan bahwa 1 ekor unta biasanya dapat memberi makan 100 orang, beliau langsung menyimpulkan bahwa jumlah musuh berkisar antara 900 hingga 1000 orang. Ini adalah aplikasi awal dari logistik intelijen yang sangat akurat, memungkinkan beliau untuk mempersiapkan mental pasukannya menghadapi musuh yang jumlahnya 3 kali lebih banyak. Penggunaan topografi dan pengintaian aktif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunggu informasi datang kepadanya. Beliau secara aktif melakukan pengintaian bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dengan menyamar dan mengumpulkan potongan informasi dari pengembara lokal, beliau mampu memetakan pergerakan kafilah Abu Sufyan yang melencong ke jalur pesisir dan posisi pasukan utama Quraisy yang bergerak dari selatan. Sebaliknya, Quraisy berada dalam kondisi buta informasi. Abu Jahil yang didorong oleh kesombongan menolak saran-saran dari para komandan yang lebih bijaksana untuk kembali ke Mekah setelah kafilah Abu Sufyan dinyatakan aman. Kegagalan intelijen Quraisy diperparah oleh hilangnya koordinasi antara pasukan penyelamat dan kafilah dagang, menciptakan celah strategis yang segera dieksploitasi oleh pihak Muslim. Lembah Badar dipilih bukan karena kebetulan, melainkan karena keunggulan geometris dan sumber dayanya. Analisis topografi menunjukkan bahwa medan Badar terdiri dari dataran yang diapit oleh pegunungan dengan akses terbatas yang dapat dikontrol oleh kekuatan kecil. Udwatud Dunya versus Udwatul Quswa. Deskripsi geografis dalam surah Al-Anfal ayat 42 memberikan kerangka kerja analisis militer yang mendalam. Kaum muslimin menempati Udwatud Dunya, sisi dekat di utara, sementara Quraisy berada di Udwatul Quswa, sisi jauh di selatan. Kestabilan tanah. Hujan yang turun pada malam sebelum pertempuran memiliki dampak berbeda pada kedua posisi. Di sisi Muslim, hujan tersebut memadatkan pasir, memberikan pijakan yang kokoh bagi infanteri Muslim. Di sisi Quraisy, hujan tersebut menciptakan lumpur di lereng Bukit Akankal, menghambat mobilitas kavaleri mereka yang berat. Keuntungan visual. Posisi Muslim di utara memberikan keuntungan cahaya matahari pagi yang tidak langsung mengenai mata mereka saat pertempuran dimulai. Sementara pasukan Quraisy harus menghadap ke utara dengan cahaya matahari yang berpotensi menyilaukan. Strategi area denial melalui kontrol air. Keputusan paling transformatif di Badar adalah penguasaan sumur atas saran Al-Hubab bin Mundar. Hubab bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah posisi ini adalah wahyu dari Allah ataukah strategi perang?" Ketika Rasulullah menjawab itu adalah strategi, Hubab menyarankan agar mereka menduduki sumur yang paling dekat dengan musuh, membangun kolam penampungan besar, dan kemudian menutup semua sumur lainnya. Taktik ini secara efektif mengubah sumber daya alam menjadi senjata perang. Dalam istilah militer modern, ini adalah strategi anti-access area denial atau A2AD. Dengan memutus akses musuh terhadap air di tengah gurun yang panas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciptakan tekanan fisiologis dan psikologis yang hebat pada pasukan Quraisy. Sebelum pertempuran dimulai, pasukan Quraisy yang haus dipaksa untuk menyerang secara ceroboh demi merebut akses air, yang kemudian membuat mereka terjebak dalam zona pembantaian yang telah dipersiapkan. Sebelum Badar, peperangan di Arabia adalah serangkaian duel individual dan serangan acak yang dikenal sebagai karwal far atau serang dan lari. Taktik ini sangat bergantung pada keberanian individu dan kemampuan berkuda. Di Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan doktrin baru yang revolusioner, formasi SOF. Struktur dan mekanisme formasi SOF.
Formasi shaf adalah barisan linear yang sangat rapat dan terorganisir. Dalam formasi ini, setiap prajurit memiliki posisi tetap yang tidak boleh ditinggalkan. Pasukan dibagi menjadi beberapa lapisan. Barisan depan dilengkapi dengan perisai dan tombak panjang untuk menahan terjangan kavaleri musuh. Barisan belakang terdiri dari pemanah yang memberikan perlindungan udara dan menipiskan barisan musuh sebelum mereka terjadi benturan jarak dekat. Keunggulan taktis formasi ini terletak pada kohesi massanya. Saat 100 kavaleri Quraisy mencoba melakukan serangan charge, mereka tidak menemukan celah untuk menembus barisan Muslim yang rapat. Kegagalan kavaleri ini sangat fatal bagi moral Quraisy karena senjata pamungkas mereka menjadi tidak berguna melawan disiplin barisan infanteri Muslim. Melalui koordinasi yang erat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menetapkan aturan penggunaan senjata yang efisien. Beliau menginstruksikan pasukannya untuk hanya melepaskan anak panah ketika musuh sudah masuk dalam jangkauan efektif dan tidak menggunakan pedang hingga terjadi benturan fisik jarak dekat. Ini adalah bentuk awal dari fire discipline yang memastikan setiap sumber daya militer yang terbatas digunakan dengan dampak maksimal. Perang Badar bukan hanya ujian fisik, tetapi juga pertarungan kehendak. Clausewitz menyatakan bahwa faktor moral adalah unsur paling penting dalam perang, dan di Badar, faktor ini menjadi penentu utama kemenangan. Munajat dan kepastian komando. Malam sebelum pertempuran, Rasulullah SAW menghabiskan waktu dalam doa yang sangat intens di dalam tendanya, Arish. Doa beliau yang terkenal, "Ya Allah, jika Engkau hancurkan kelompok kecil ini, maka Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi." Menunjukkan betapa beliau memahami beban eksistensial dari pertempuran ini. Ketenangan dan kepastian yang beliau tunjukkan setelah berdoa menular kepada seluruh pasukannya. Beliau bahkan berjalan di medan perang sehari sebelum pertempuran dan menunjuk titik-titik spesifik di tanah sambil berkata, "Disinilah Fulan akan tewas dan disinilah Fulan akan tewas." Sebuah tindakan yang dalam psikologi militer modern merupakan bentuk predictive victory yang sangat efektif untuk memperkuat kepercayaan diri prajurit. Pidato dan manifesto perjuangan. Sebelum jenderang perang ditabuh, Rasulullah SAW menyampaikan pidato yang berfungsi sebagai manifesto moral. Beliau menekankan bahwa pertempuran ini bukan untuk rampasan dunia, melainkan untuk menegakkan prinsip ketauhidan dan keadilan. Beliau mengingatkan bahwa pertolongan Allah datang kepada mereka yang sabar dan bersatu. Pesan utama beliau mencakup ketaatan dan kesabaran. Kemenangan bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi ketulusan dalam berjuang. Persatuan, pasukan kecil yang padu lebih berbahaya daripada pasukan besar yang terpecah oleh ego kepemimpinan. Keyakinan pada takdir, menghilangkan rasa takut akan kematian dengan menjanjikan surga bagi mereka yang syahid. Pertempuran Badar dapat direkonstruksi secara sinematik melalui 3 fase utama yang masing-masing memiliki signifikansi taktis tersendiri. Fase 1, duel pembuka, Mubarizun. Pertempuran dimulai dengan provokasi dari pihak Quraisy. Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi bersumpah untuk meminum air dari kolam Muslim atau mati di sana. Ia segera dihadang dan dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Kejadian ini diikuti oleh duel formal 3 lawan 3. Dari Quraisy, maju Utbah bin Robi'ah, Syaibah bin Robi'ah, dan Walid bin Utbah. Rasulullah mengirim Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah bin Al-Harith. Dalam waktu singkat, Ali menewaskan Walid, Hamzah menewaskan Utbah, Ubaidah terluka parah, namun berhasil dibantu oleh Ali dan Hamzah untuk menumbangkan Syaibah. Tumbangnya 3 jenderal utama Quraisy di depan mata pasukan mereka sendiri adalah bencana psikologis bagi Mekah. Ini menghancurkan mitos tak terkalahkan para bangsawan Quraisy dan memberikan momentum instan bagi pihak Muslim. Fase kedua, benturan barisan dan intervensi taktis. Marah karena kekalahan duel tersebut, Abu Jahal memerintahkan serangan umum. Gelombang pasukan Quraisy menyerbu, namun mereka disambut oleh hujan anak panah yang disiplin dan dinding tombak yang tak tergoyahkan. Di tengah panasnya pertempuran, Rasulullah SAW keluar dari tendanya dan melemparkan segenggam pasir ke arah musuh sambil berseru bahwa wajah-wajah mereka akan celaka.
Tindakan simbolis ini, yang dalam Al-Quran disebutkan sebagai momen intervensi ilahi, berfungsi sebagai sinyal bagi pasukan Muslim untuk beralih dari postur defensif ke decisive counterattack. Pasukan Muslim yang semula diam membeku dalam formasi saf, tiba-tiba menerjang maju seperti satu unit mesin tempur yang padu. Fase ketiga, penghancuran center of gravity musuh. Target utama serangan balik Muslim adalah pusat komando Quraisy. Dua pemuda Ansor, Mu'adz bin Amr dan Mu'awidh bin Afrah, secara spesifik mencari Abu Jahal di tengah kerumunan, karena mereka mendengar ia adalah musuh yang paling sering menyakiti Rasulullah. Mereka berhasil melukai Abu Jahal hingga terjatuh, yang kemudian dieksekusi oleh Abdullah bin Mas'ud. Dengan tewasnya Abu Jahal, struktur komando Quraisy runtuh total. Pasukan Mekah yang berlebihan jumlahnya kini tercerai-berai dalam kepanikan. Banyak yang melarikan diri kembali ke Mekah, sementara 70 orang lainnya ditawan, termasuk beberapa tokoh elit seperti Abbas bin Abdul Muthalib. Kemenangan di Badar bukan sekedar akhir dari sebuah pertempuran, melainkan awal dari tatanan dunia baru di Arabia. Runtuhnya hegemoni Mekah. Selama berabad-abad, Quraisy Mekah telah memegang hegemoni absolut atas politik dan ekonomi Arabia. Kekalahan di Badar menghancurkan reputasi mereka sebagai pelindung Ka'bah yang tak tertandingi. Kekuasaan kini bergeser ke Madinah, yang kini diakui sebagai pusat peradaban baru yang memiliki kekuatan militer nyata, bukan sekedar komunitas religius terasing. Badar juga menjadi dasar hukum internasional Islam pertama mengenai perlakuan terhadap tawanan perang. Rasulullah SAW memerintahkan agar para tawanan diperlakukan dengan baik. Mereka yang kaya dapat menebus diri dengan harta, sementara mereka yang memiliki pengetahuan menebus diri dengan mengajar. Kebijakan ini merupakan langkah cerdas yang mengubah musuh menjadi aset, atau setidaknya menanamkan rasa hormat terhadap sistem hukum Islam yang baru. Ini sangat kontras dengan norma perang zaman itu yang biasanya mengeksekusi atau memperbudak semua tawanan tanpa terkecuali. Aplikasi prinsip-prinsip perang di Badar menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang jenius militer yang mampu melampaui keterbatasan zamannya. Clausewitz dan John Boyd di Lembah Badar. Jika kita menerapkan teori friction dari Clausewitz, kita melihat bahwa Rasulullah SAW berhasil meminimalkan gesekan internal dalam pasukannya melalui musyawarah dan keyakinan spiritual. Sementara beliau memaksimalkan gesekan eksternal bagi Quraisy melalui kontrol air dan serangan psikologis. Dalam konsep OODA Loop yang dikembangkan oleh John Boyd, observe, penggunaan intelijen yang tajam terhadap jumlah unta yang disembelih. Orient memahami bahwa kontrol air adalah kunci di gurun pasir. Decide mengadopsi formasi saf yang belum pernah dilihat oleh Arab sebelumnya. Act melancarkan serangan balik pada saat musuh mengalami kelelahan dan dehidrasi. Kecepatan Rasulullah SAW dalam melewati siklus OODA ini jauh lebih cepat daripada Abu Jahal yang terjebak dalam disorientasi akibat hilangnya pemimpin dan kegagalan logistik. Analisis Sun Tzu, menang sebelum bertempur. Sun Tzu menyatakan bahwa puncak keunggulan adalah memecah resistensi musuh tanpa bertempur. Di Badar, meskipun pertempuran fisik terjadi, Rasulullah SAW sebenarnya telah memenangkan pertempuran tersebut di atas kertas sebelum pedang pertama dihunus. Dengan mengamankan posisi taktis terbaik, memastikan pasokan air, dan memenangkan perang informasi, beliau meninggalkan Quraisy tanpa pilihan selain melakukan serangan bunuh diri atau mundur dalam kehinaan. Perang Badar berdiri sebagai bukti abadi bahwa kemenangan militer tidak ditentukan oleh matematika sederhana tentang jumlah personil. Sebaliknya, ia adalah simfoni dari perencanaan strategis, eksekusi taktis yang disiplin, dan kepemimpinan yang berakar dalam integritas moral. Bagi sejarah Islam, Badar adalah fondasi eksistensial yang menjamin kelangsungan agama baru ini. Bagi sejarah militer dunia, Badar adalah studi kasus klasik tentang bagaimana sebuah kekuatan yang memiliki disiplin barisan, saf, dan kontrol sumber daya kritis, air, dapat menghancurkan kekuatan kavaleri tradisional yang superior. Analisis ini menunjukkan bahwa setiap elemen di Badar, mulai dari tetesan hujan yang memadatkan pasir hingga segenggam debu yang dilemparkan oleh Rasulullah, adalah bagian dari arsitektur kemenangan yang dirancang dengan ketelitian luar biasa.
Badar bukan sekedar peristiwa masa lalu, ia adalah laboratorium strategi yang terus memberikan pelajaran tentang ketahanan, inovasi, dan kekuatan keyakinan dalam menghadapi segala rintangan.